Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini suatu peringatan, ajaran dari Tuhan Yesus yang berat. Salah satu kriteria untuk menjadi seorang pengikut Kristus, kita tahu Tuhan Yesus sendiri mengatakannya kepada kita dari awal, kalau engkau ingin menjadi muridku, apa yang harus kita lakukan? Pikulah salibmu. Berat. Dari awal Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau menjadi muridku, pikulah salibmu. Dan hari ini kita juga mendengarkan salah satu kriteria penting untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Apa itu? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Apa sih yang dimaksudkan dengan mengikuti Kristus? Yang dimaksudkan dengan mengikuti Kristus tidak lain tidak bukan adalah menjadi sama seperti Kristus, berguru kepada Kristus. Dan seperti apakah guru kita, Kristus itu? Ia memikul salibnya. Jadi kalau kita mau berguru kepada Kristus, sekali lagi, pikul salib kita. Dan memang setiap dari kita punya salib kita masing-masing. Seberapa besar atau seberapa kecil pun salib kita, masalah dalam kehidupan kita, kesulitan yang sedang kita hadapi, tetapi jangan takut, karena guru kita yang sudah memberi contoh kepada kita bagaimana memikul salib di Gunung Kalvari, di Bukit Kalvari, menang bagi kita. Dan barang siapa yang setia sebagai pengikut Kristus, sebagai muridnya Tuhan Yesus, memikul salib kita, kita juga akan mengalami hal yang sama seperti guru kita. Apa? Menang dan jaya. Memikul salib. Karena Tuhan Yesus sendiri, guru kita, memikul salib. Hari ini, sekali lagi, salah satu kriteria penting sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang murid Kristus, kita semua yang sudah dibaptis, yang hadir di sini, mau belajar dari sang guru, kerendahan hati. Kerendahan hati, sulit juga. Karena seringkali kita sebagai manusia, dengan segala prestasi kita, dengan segala pencapaian kita, ingin menonjolkan diri kita. Ingin supaya kita populer. Ingin supaya kita diperhatikan. Ingin supaya kita, nama kita terus hadir, tak pernah pudar sepanjang masa. Dan buat apa rendah hati? Kita hanya menyembunyikan diri kita. Kita membuat diri kita semakin kecil. Tapi sekali lagi, guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus, adalah seorang yang rendah hati, Allah yang rendah hati. Sama seperti memikul salib, kerendahan hati sekali lagi juga penting. Namun memikul salib dan menjadi rendah hati sulit. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memikul salib kita dan menjadi rendah hati? Pasti ada nilai, ada pelajaran penting dari kerendahan hati. Bagaimana kita bisa mengetahui seorang itu rendah hati? Tentu saja bukan dari kata-kata yang diucapkan. Misalnya seorang mengatakan, aku ini rendah hati loh. Nah, kalau begitu, bukan lagi rendah hati, tapi sombong.
Dengan mengatakan diri saya ini rendah hati, saya sebenarnya sudah menjadi sombong. Jadi bagaimana mengetahui bahwa seorang itu rendah hati? Dari perbuatannya. Dari perbuatannya. Allah yang rendah hati tidak hanya mengatakan kepada kita bahwa aku ini adalah Allah dan aku rendah hati. Bukan dengan kata-kata, tetapi dari perbuatannya. Dan bagaimana kita bisa melihat kerendahan hati Allah? Pertama, penciptaan. Kita mulai dari awal. Bagaimana kita diciptakan? Dalam bahasa Inggris, kerendahan hati ini adalah humility. Humility dalam bahasa Inggris, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kerendahan hati. Dan asal dari kata humility ini dari bahasa Latin yang artinya apa? Humus, tanah. Dan kita ingat ketika Allah menciptakan kita dari tanah liat, bagaimana sikap Allah, tindakan Allah. Di mana sih posisi tanah? Di atas apa di bawah? Pastinya di bawah. Kita injak-injak di bawah kaki kita. Jadi bisa kita bayangkan Allah sang pencipta yang kekal, yang luar biasa, maha agung, untuk menciptakan kita ia harus menunduk, mengambil tanah. Gestur itu aja sudah mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang rendah hati. Ia menunduk, mengambil tanah liat untuk menciptakan kita. Penciptaan, tindakan Allah, ia rendah hati. Yang kedua, Allah yang rendah hati, bagaimana kita melihat perbuatan Allah? Inkarnasi. Misteri Natal, 25 Desember. Allah yang menjadi manusia. Allah sang pencipta menjadi sama seperti ciptaannya, kecuali dalam hal dosa. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Allah sekali lagi, sang pencipta, menjadikan dirinya sebagai manusia, sama seperti kita, menderita sama seperti kita, menangis sama seperti kita, memiliki perasaan sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Allah yang rendah hati, luar biasa. Berikutnya, lihat di depan, Redemptor Mundi, penebus dunia. Ia tergantung di kayu salib, hampir tanpa sehelai pakaian pun, dilukai, dirajam, ditinggalkan, dinodai, diolok-olok. Siapa sih yang mau mengalami hal-hal seperti itu? Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, kerendahan hati yang luar biasa. Dan satu lagi, saat ini, dalam perayaan Ekaristi, dalam Misa Kudus ini, Allah yang begitu rendah hati, Dia tidak hanya menciptakan kita, Dia tidak hanya hadir di tengah-tengah kita, Dia tidak hanya menderita dan wafat di kayu salib, tetapi dalam setiap perayaan Ekaristi, Ia memberikan dirinya sebagai santapan bagi kita. Kerendahan hati yang luar biasa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati adalah bahasa Allah. Kerendahan hati adalah bahasa Allah. Dan kita tahu Allah itu rendah hati, sekali lagi dari setiap perbuatannya. Kita tahu dan kita saksikan bagaimana Allah sungguh-sungguh rendah hati. Lawan dari kerendahan hati kita tahu apa? Kesombongan. Kalau bahasa Allah itu adalah kerendahan hati, bahasa si jahat, bahasa iblis itu kesombongan. Apa sih kesombongan yang tertinggi yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Tentu saja di kisah
penciptaan manusia di kitab Kejadian, kita lihat kesombongan tertinggi manusia dengan mengucapkan, berbicara dengan bahasa si jahat, kesombongan, dengan memakan buah dari pohon yang terlarang. Kesombongan tertinggi manusia adalah mau menjadikan dirinya sama seperti Allah, mau berkuasa. Dan inilah yang Tuhan Yesus peringatkan kepada kita, pemimpin rohani, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga. Kita yang memberikan diri kita untuk melayani, untuk memimpin secara rohani, secara politik, di masyarakat, di keluarga, orang tua. Kita punya tanggung jawab besar untuk tidak terlena jatuh dalam kesombongan. Di hadapan Allah, saudara-saudari yang terkasih, siapa kita? Semua dari kita yang hidup dan bernafas di hadapan Allah, kita semua adalah pengemis. Kita semua adalah pengemis, peminta-minta. Apa yang kita punya di kehidupan kita, kesehatan kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, posisi kita di masyarakat, kita punya pengaruh di keluarga, di masyarakat, di komunitas, semua itu bukan milik kita. Semua itu kita pinjam. Semua itu karunia dari Allah. Karena siapa kita? Kita bukan pencipta, kita ciptaan. Tidak ada satupun dari kita di sini yang menciptakan dirinya. Kita terlahir dari orang tua kita, dan orang tua kita terlahir dari orang tua mereka. Kehidupan kita, kecerdasan kita, pengaruh kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, meskipun kita dapatkan dari hasil kerja keras yang jujur, tapi sebenarnya semua ini berasal dari Allah. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi, di depan sakramen Maha Kudus di ruang adorasi. Kita berdoa, Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan lancarkanlah usahaku, Tuhan lancarkanlah juga hubunganku, relasiku. Siapa kita di hadapan Allah? Pengemis. Jadi, sekali lagi, kerendahan hati adalah bahasa Allah. Kerendahan hati adalah kunci untuk masuk surga. Sekali lagi, kerendahan hati adalah kunci untuk masuk surga. Tuhan Yesus mengatakan dan mengingatkan kepada kita, kerajaan surga itu pintunya sempit. Dan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, kita harus menunduk. Dan siapakah pemilik kerajaan surga itu? Bukan seorang yang sombong, meskipun hanya Allah sendirilah yang bisa sombong. Tetapi sekali lagi, Allah yang punya hak untuk menyombongkan dirinya, tetapi ia memilih untuk merendahkan dirinya. Dan apabila kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, bahasanya, kuncinya bukan kesombongan, tapi sekali lagi kerendahan hati. Romo, sulit untuk rendah hati. Jangan takut. Saat ini juga, dalam perayaan Ekaristi ini, dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala ketidakpantasan kita, kita berdoa di hadapan Allah, Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu kepadaku. Ajarilah aku setiap hari untuk menjadi rendah hati. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang kepala keluarga,
sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pasangan. Setiap dari kita memohon kepada Allah, Tuhan, ajarilah aku untuk rendah hati, karena inilah bahasamu. Dengan rendah hati, aku bisa mengasihi dengan tulus. Dan jadikanlah aku pantas ya Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Amin.